Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami melakukan presentasi. Saya Fadila Dwi Cahyani yang akan bertugas sebagai moderator dan teman kelompok saya yang akan memaparkan materi yaitu Nur Ilmi Mansur, Foysya Rizny Aprilia, Febrianti Wahyuni, dan Mutia. Kelompok kami akan membahas tentang metabolisme karbohidrat dan aktivitas olahraga. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Pada materi pertama yang akan dibawakan oleh presentator pertama yaitu Saudari Febrianti Wahyuni, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagai salah satu jenis zat gizi, fungsi utama karbohidrat adalah penghasil energi di dalam tubuh. Tiap 1 gram karbohidrat yang dikonsumsi akan menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori dan energi hasil proses oksidasi atau pembakaran. Karbohidrat ini kemudian akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsinya seperti bernafas, kontraksi jantung dan otot, serta juga untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Next. Adapun fungsi karbohidrat dalam olahraga yaitu karbohidrat merupakan bahan bakar utama selama latihan berat yang disimpan di dalam otot rangka dan di hati sebagai glikogen. Meningkatkan simpanan glikogen di saat menjelang latihan dengan cara mengkonsumsi tinggi karbohidrat mungkin dapat meningkatkan kapasitas performa tubuh dengan menunda timbulnya kelelahan. Bahkan dengan pengaturan pola makan tinggi, karbohidrat akan meningkatkan simpanan glikogen dan meningkatkan kapasitas daya tahan selama latihan berkepanjangan. Sekian dari saya, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh presentator kedua, yaitu Saudari Nur Ilmi Mansur, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Saya akan metabolisme karbohidrat. Karbohidrat disimpan dalam tubuh dalam bentuk glikogen dalam otot dan hati. Otot biasanya dapat menyimpan glikogen selama 60-90 menit untuk olahraga dengan intensitas tinggi. Karbohidrat dapat memberikan lebih banyak energi per unit waktu dari lemak. Itulah mengapa dengan meningkatnya latihan intensitas, karbohidrat akan menjadi lebih penting di dalam biaya lemak. Kepadatan yang di bawah untuk moderat latihan, sebagian besar energi dapat diperoleh untuk fosforylation oksidatif dari Echinity-CoA berasal dari kedua karbohidrat dan lemak. Sebagian latihan intensitas akan bertambah menjadi tingkat tinggi, kebutuhan energi tidak dapat dicapai oleh hanya oksidasi karbohidrat dan lemak. Next. Metabolisme karbohidrat terdiri atas dua proses, yaitu proses aerobik dan anaerobik. Next. Di mana proses anaerobik adalah pada proses anaerobik ini glukosa akan dicerna dalam tubuh dalam reaksi respirasi. Tahapan pertama dalam reaksi respirasi adalah glikolisis. Tahapan glikolisis dimulai dari 1 molekul glukosa sampai tahap akhir dan akan dihasilkan 2 molekul pirufat. Next, selanjutnya ada proses aerobik.
di mana proses aerobik ini yaitu sel yang mengalami kekurangan oksigen, sehingga dalam tubuh aerobik metabolismenya mengalami penurunan. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan produksi ATP sebagai sumber energi terhadap berbagai aktivitas sel. Termasuk di dalamnya adalah penurunan energi untuk aktivitas transport aktif. Sekian dari saya kembalikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu dari Saudari Fausia Risni Aprilia, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengaturan karbohidrat sebelum olahraga. Mengonsumsi makanan dan cairan yang kaya akan karbohidrat dalam waktu 4 jam sebelum latihan membantu untuk mengembalikan glikogen hati, terutama untuk olahraga pada pagi hari yang ketika glikogen hati itu terkuras dari puasa semalaman. Yang kedua yaitu meningkatkan penyimpanan glikogen otot jika tidak sepenuhnya pulih dari sesi latihan sebelumnya. Kemudian mengkonsumsi karbohidrat pada pagi hari dapat membantu menjaga kadar glukosa darah sebelum latihan yang lama. Sebelum olahraga dan latihan seharusnya mengonsumsi makanan karbohidrat sebanyak 1-4 gram karbohidrat per kilogram berat badan dan dikonsumsi 1-4 jam sebelum olahraga untuk menghindari gangguan pencernaan ketika darah dialihkan dari usus ke otot-otot yang berolahraga. Kandungan karbohidrat dan energi dari makanan harus dikurangi semakin dekat dengan olahraga yang dikonsumsi. Misalnya, pemberian makanan karbohidrat 1 gram per kilogram sesuai 1 jam sebelum olahraga, sedangkan 4 gram per kilogram berat badan dapat dikonsumsi 4 jam sebelum olahraga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator keempat, untuk Saudari Mutia, dipersilahkan. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu pengaturan karbohidrat saat olahraga, di mana selama latihan yang berkepanjangan, glukosa darah menjadi sumber bahan bakar yang semakin penting karena simpanan glikogen otot menurun. Pemberian makan karbohidrat menjadi kadar glukosa darah pada saat penyimpanan glikogen otot berkurang. Dengan demikian, oksidasi karbohidrat dapat berlanjut pada tingkat tinggi dan kinerjanya ditingkatkan. Pemberian makan karbohidrat juga dapat meningkatkan kinerja selama intensitas tinggi, lebih dari 75%. Latihan yang relatif singkat sekitar 1 jam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengaturan karbohidrat setelah olahraga. Yang pertama, pemulihan glikogen otot dan hati sangat penting untuk pemulihan di antara sesi latihan atau acara kompetitif, terutama ketika atlet berolahraga beberapa kali sehari dan memiliki waktu terbatas untuk pemulihan sebelum sesi latihan berikutnya. Yang kedua, memanfaatkan strategi pengisian bahan bakar yang efektif setelah olahraga. Ketika latihan atau kompetisi berat terjadi kurang dari 8 jam, atlet harus mengonsumsi karbohidrat sesegera mungkin setelah sesi latihan pertama untuk memaksimalkan waktu pemulihan yang efektif antara sesi. Next.
Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa karbohidrat adalah bahan bakar utama untuk latihan ketahanan intensitas sedang hingga tinggi dan berulang-ulang dari latihan intensitas sedang hingga tinggi. Kebutuhan karbohidrat terjadi pengurangan setelah latihan dan olahraga. Hal ini akan tergantung pada kemampuan atlet untuk bekerja pada intensitas tinggi. Karena berkurangnya cadangan karbohidrat, endogen atau glikogen otot, hati, dan glukosa darah, sehingga dapat mengganggu penurunan performa. Strategi pengisian bahan bakar dalam hal ini, karbohidrat harus mengoptimalkan dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan atlet yang diberikan sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Baik, itulah pemaparan dari kami. Harapan apa yang dari diskusikan hari ini menjadi manfaat ke depannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.